nggih Mbah. Perkenalkan nggih, kula Tika Rahmadayanti saking Universitas Harapan Bangsa Kebidanan nggih. Kemarin saya udah kesini untuk pengkajian asmane jenengan baik, kemudian tata letak rumah nggih, kalian pun kula survei sekitar rumah. Dan ini kan hasil analisa dari kemarin, dari hasil keluarga, bapaknya ngerokok nggih? Nggih. Sering ngerokok kek? Sering. Sering nggih? Iya. Nggih? Ucok rokok. Kali putrane rene nggih? Ngerokok? Nggih? Mungkin kan ngerokok. Nggih. Tadi kan teng mriki termasuknya keluarga perokok aktif nggih. Nah, jadi teng mriki mungkin kalau ajeng kasih penyuluhan bahaya dari rokok itu sendiri. Terus keduanya karena kandang ayamnya dekat dari rumah baik, itu kan termasuk perilaku hidup yang kurang sedikit tidak baik nggih. Jadi nanti saya akan kasih konseling juga tentang perilaku kesehatan, perilaku hidup bersih nggih. Kemudian dari limbah-limbah yang baik, yang tidak baik. Terus dari Mbah Kakungnya kalian Mbak Putri sering pegel nggih. Mungkin kula ajeng kasih penyuluhan niku penyebabnya nopo, kemudian efek sampingnya kepripun nggih. Iki bukunya. Dicekel. Iki macam-macam. Yang pertama nih, Mbak. Karena teng mriki prioritas utamanya adalah rokok nggih. Jadi kula ajeng ngai penyuluhan tentang bahaya rokok. Pengertian rokok niki sendiri nggih, rokok niku zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Jadi nah misalnya bapak rokok, Mbah Putrinya mesti juga berdampak pada rokok. Iya, jeruk. Kemudian kandungan dari rokok niki dalam satu batang niko enten 4.000 bahan kimia ten dalam satu batang rokok. Nah, niki sing bahannya ini kok enten beracun nggih, bisa membahayakan dari bapaknya sing rokok aktif Mbak Kakung, Mbah kali kayak gini. Terus niki enten juga nikotin dan karbon monoksida. Dan apabila racun rokok tersebut seperti tahu enten bahan aktif kimiane, terus niki nikotine, enten zat monoksidane nggih, niki bisa mengakibatkan jika masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan akan membawa kerusakan pada setiap organ. Organ itu sing dalam tubuh nggih. Terus bermula dari hidung, mulut, tekak, saluran pernapasan, paru-paru, kemudian saluran penghazaman, saluran darah, jantung, organ pembiakan, kemudian saluran kencing dan pundi, dan sebagian dari racun-racun itu dikeluarkan dari bahan rokok tersebut. Baik, sakit kemudian ada jenis-jenis rokok nih Mbak. Nah, jenis-jenis rokok niki dari didasarkan atas bahan pembungkus rokok, kemudian bahan baku isi rokok, proses pembuatan rokok, dan penggunaan filter pada rokok. Tangan. Nah, rokok berdasarkan bahan pembungkus niki biasanya dari berupa daun jagung, kemudian daun aren nggih sing biasa nggembungkus niko. Terus pembungkusnya itu berupa kertas juga ada. Terus tipe perokok niku enten perokok pasif dan perokok aktif. Nek yang merokok niku perokok aktif kados Mbah Kakung. Nek perokok pasif niku yang merasakan asapnya Mbah Putri ini. Nah, perokok pasif ini adalah orang-orang yang tidak merokok namun hidup atau bekerja sepanjang hari bersama-sama dengan perokok aktif. Orang-orang tersebut dalam waktu yang lama juga beresiko menderita penyakit yang sama seperti seorang perokok disebabkan mereka selalu menghirup asap rokoknya.
Nah, ini nggih Mbah, Mbah Kakung, Nggih. perokok berat niku sekitar 21 sampai 30 batang sehari. Jenengan Mbah Kakung pun pinten satu hari nek. Dinane piro begitu. Mboten mesti. Kadang-kadang utuh, kadang-kadang mboten. Sebungkus kelas pinten pinten. Sebungkus nganti puluhan dina. Oh, nggih. Arang-arangan. Nggih pun mboten aktif nggih. Nggih. Berarti pun bisa mengurangi sedikit-sedikit nggih. Nggih. Nah, itu biasanya perokok yang berat itu bisa melebihi 21 sampai 30 batang. Berarti ini 2 bungkus rokok. Nggih. Utuh orang-orang. Nggih, malah karena Mbah Kakungnya kan pun sepuh. Oh, biasanya malah semacam lami mboten utuh. Nggih. Nanti oleh petang bulan malah kan dan mboten Nggih. utuh. Terus niki labu malih. Anu, terus ndelok rapati apa pengen. Kayak itu. Nggih. Kemudian ada tipe 4 perilaku merokok. Tipe 4 perilaku ini disebut perilaku merokok yang hanya meningkatkan kenikmatan yang sudah didapat. Misalnya merokok setelah minum kopi atau makan. Kemudian perilaku merokok hanya dilakukan sekedarnya untuk menyenangkan perasaan. Kemudian menikmati yang diperoleh dengan memegang rokok. Sangat spesifik pada perokok pipa. Perokok pipa akan menghabiskan waktu untuk mengisi pipa. Nah, nggih, bahaya merokok nggih, Mbak. Bahaya merokok niku kan adalah benda beracun nggih yang memberikan efek samping seperti santet, seger, rileks terus niku nggih yang udah aktif. Kemudian dibalik kegunaan atau manfaat rokok, yang sejauh itu terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun yang tidak merokok atau orang di sekitar perokok. Seperti sebatang rokok itu terbentuk 4.000 senyawa kimia, bahan kimia nggih. 200 diantaranya beracun dan 43 lainnya adalah pemicu kanker. Nggih. Nah, efek racunnya terhadap sang perokok itu dibandingkan yang tidak merokok itu biasanya efek samping terhadap sang perokok dibandingkan 14 kali menderita kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan. Kemudian 4 kali menderita kanker esophagus atau darah kerongkongan itu. Kemudian 2 kali kanker kandung kemih, biasanya saluran tipis. Kemudian 2 kali serangan jantung. Nah, bahayanya diantaranya rokok juga meningkatkan resiko kefatalan bagi penderita pneumonia atau gagal jantung, darah tinggi. Nah, misalnya baik enten darah tinggi, enten nauzubillah enten jantung, terus itu malah lebih berbahaya lagi. Nah, asap rokok mengandung kurang lebih dari 4.000 bahan kimia ini menyebabkan kanker bagi tubuh, yaitu seperti tar, nikotin. Nah, nikotin ini yang bisa membuat ketagihan. Jadi setiap mbak merokok rasanya kepengen mungkin. Nah, terus karbon monoksida dan sebagainya. Nah, kemudian asap rokok yang baru mati di asbak itu juga mengandung 3 kali lipat bahan pemicu kanker. Jadi kan enten latune itu tang asbak itu juga bisa memicu 3 kali kanker nggih. Itu bisa lewat udara, kemudian dari mata, pernapasan. Nah, niki alasan seseorang harus berhenti atau tidak perlu merokok nggih. Yang pertama, kemungkinan resiko Anda menderita serangan jantung dan kanker paru-paru akan berkurang. Jadi dengan itu merokok akan mengurangi resiko kanker dan resiko kanker paru-paru. Kemudian Anda akan bernafas lebih mudah dan lebih nyaman. Kemudian keluhan batuk-batuk yang biasa diderita pada pagi hari akan lebih berkurang atau bahkan menghilang. Kemudian Anda dapat menghemat uang ya untuk keperluan lain yang lebih berarti dan bermanfaat. Kemudian biasanya orang yang perokok dia nah itu biasanya di bibir, kulit itu akan lebih baik, biasanya mengandung hitam. Nah, kemudian stamina dan energinya akan bertambah agar dapat mencapai kesehatan optimal
Anda terbebas dari belenggu perbudakan dan kecanduan rokok. Cara berhentinya nggih niki. Tancapkan niat dalam hati kalau Anda memiliki keinginan untuk berhenti rokok. Jadi kan misalnya mboten saged nggih, baca sedikit-sedikit. Misalnya satu hari biasa 5 dan 3. Biasa enjangnya mari turun mari. Kemudian jika Anda terbiasa menikmati rokok sewaktu merasa bosan, susah berkonsentrasi, untuk istirahat sejenak, bercakap-cakap, mengobrol dengan teman-teman, atau menghabiskan makan, sekarang dengan sengaja lakukan sesuatu tanpa situasi untuk merubah kebiasaan Anda, merokok kegiatan atau kebiasaan lain. Misalnya biasanya karena bosan atau karena kumpul kancane terus juga yang merokok itu dibiasakan ngobrol gitu. Nah, upaya pencegahannya bisa dari Mbah Putrine, mungkin saja lima koknya berhenti sedikit-sedikit, karena kan biasanya perokok aktif niku berhentinya susah nggih. Dia harus bertahap agar berhenti terus niku nggih. Nah, kemudian konseling kedua niki tentang kesehatan lingkungan nggih. Nah, seterusnya niki konseling tentang kesehatan lingkungan nggih. Nah, kesehatan lingkungan itu adalah suatu keseimbangan yang harus ada antara manusia dengan lingkungan agar dapat menjamin kesehatan manusia. Nah, kesehatan lingkungan ini biasanya ada penyediaan air bersih. Yang pertama ada penyediaan air bersih dan pengendalian pencernaan air bersih serta pengolahan air limbah. Kemudian pengolahan sampah dan pemberantasan vektor, pencegahan dan pengawasan pencernaan tanah, kemudian sanitasi makanan dan pengendalian pencerahan udara, pengendalian bisnis perumahan dan pemukiman, tindakan pencegahan yang dapat diperlukan untuk perlindungan lingkungan. Nah, itu. Syarat-syarat lingkungan rumah yang sehat ya. Yang pertama, mempunyai pekarangan atau halaman yang cukup. Baik, Bu enten ya. Kemudian harus mempunyai ventilasi yang cukup sehingga memungkinkan sirkulasi udara masuk dengan lancar. Kemudian harus cukup mendapatkan penerangan yang baik siang maupun malam, mempunyai kamar mandi di dalam rumah, kemudian adanya sumber air yang sehat, harus ada tempat pembuangan kotoran, sampah, dan limbah yang baik. Kemudian harus dapat mencegah perkembangan vektor penyakit seperti nyamuk, tikus, nah ini limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini cara pengolahan yang baik ya. Sampah dikumpulkan dalam tempat yang disediakan. Kemudian pisahkan sampah organik dan anorganik. Seperti daun-daun kering dipisah kali plastik. Kemudian atur jarak tempat sampah. Nah, terus syarat pengolahannya, jarak dari rumah lebih dari 10 meter nggih. Mbak pun 10 meter nggih, lebih. Konstruksi tempat sampah harus kuat, tertutup dan mudah diangkut, kemudian jauh dari sumber air bersih. Nah, ini ciri-ciri jamban yang baik. Yang pertama, jarak sepi tank dengan sumber air bersih sesuai dengan konstruksi bangunan. Misalnya biasanya teng mriki sepi tanknya ada tepi ini di tengrikung. Nggih. Oh, nggih. Kemudian jamban berbentuk layar angsa, jamban dibersihkan setiap hari. Selanjutnya yaitu konseling tentang keluhannya rambut ini, pegel-pegel ya. Pegel-pegel pada lansia biasanya disebut osteoartritis ya. Nah, osteoartritis ini adalah akibat dari konsumsi zat urin yang berlebihan. Urin itu adalah yang diolah menjadi asam
asam urat, tetapi jika kadar asam urat berlebih, ginjal tidak mampu mengeluarkannya sehingga kristal asam urat menumpuk di persendian. Biasanya asam dalam tubuh baik niko terlalu berlebihan, jadi mengakibatkan pada persendian samparane baik niko bisa ganggu. Nah, akibatnya sendi terasa nyeri, kemudian bengkak, meradang, harus niko. Nah, osteoartritis niku adalah penyakit dari sisa metabolisme zat urin yang berasal dari sisa makanan yang kita konsumsi. Nah, tanda gejalanya nggih. Tanda gejalanya ini biasanya pada waktu pagi hari, yaitu saat bangun tidur. Biasanya pegel-pegel, nggih, pagi hari kali apa? Mbah. Pegel nggih, pagi hari. Kemudian rasa nyeri pada sendi biasanya terjadi berulang kali, nggih. Kemudian tanda yang ditimbulkan seperti rasa nyeri di persendian, linu, ngilu, kesemutan, membengkak dan meradang, kemudian berwarna merah. Sampai berwarna merah mboten? Mboten. Paling ngantos nyeri nggih. Paling kesemutan? Mboten. Kemudian nyeri di persendian biasanya terjadi di bagian seperti jari tangan, jari kaki, pergelangan tangan, sikut, tumit, dan dengkul. Yang baik dengkul. Dengkul nggih. Kulis mboten saged nek. Nggih. Ya mlampah sih mboten sakit mboten. Nggih. Nek sih mboten sakit. Kemudian faktornya niki nggih, biasanya dari faktor luar penyebabnya. Dari faktor luar, biasanya yang paling utama adalah makanan atau faktor dari luar, yaitu asam urat biasanya. Dapat meningkat dengan cepat antara disebabkan karena nutrisi, konsumsi makanan dengan kadar urin tinggi. Nah, kemudian faktor dari dalam, ini terjadi penyimpanan metabolisme yang umumnya berkaitan dengan faktor usia, di mana usia di atas dari 40 tahun atau manula resiko besar terkena asam urat. Biasanya sih nek kados niku itu pas asam uratnya lagi tinggi biasanya sakit. Jangan asam urat pun pernah cek, asam urat pun pernah cek tapi puskesmas pun cek nih. Nah, bisa mboten juga saged nekuk niki. Mboten saged nekuk. Ya mboten anakku pegel niku. Nah, terus niki biasanya makanan yang menyebabkan pegel-pegel niku atau ada pantangan nggih, biasanya ampun mau jeroan, terus hati, otak, babat, ginjal, limpa, usus dan paru niku ada nilai. Kemudian daging-dagingan, angsal tapi tidak boleh berlebihan. Seperti daging sapi, kemudian daging kambing. Nah, terus seperti seafood niku paling kepiting, cumi-cumi, kerang harus niku. Terus makanan kaleng, sarden, kornet, tapi niku diilarin. Nah, nek buah-buahan biasanya niku nanas kali durian niku ampun rin. Biasanya kan itu karena mengandung alkohol, jadi dikurangin. Nah, sayurannya niku bayam, kemudian kembang kol, jamur kuping, daun pepaya niku nggih diilarin kali kangkung. Kemudian makanan yang mengandung lemak dan protein tinggi. Komplikasinya nggih, biasanya bahayane dari osteoartritis niku pada jantung nggih. Nah, mempunyai hubungan jelas dengan angka kematian yang disebabkan berbagai macam penyakit jantung dan pembuluh darah. Pada pasien tersebut dan hipertensi, tapi kan biasa dipengaruhi dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tapi mbak mboten nggih? Mboten. Itu biasanya terdapat meningkatkan resiko 3-5 kali timbulnya penyakit jantung koroner dan stroke dibandingkan dengan tingkat penderita hipertensi. Nah, ini cara pencegahan terhadap pegel-pegel itu nggih. Banyak mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Misalnya jeruk, stroberi, gandul gitu. Terus buah-buahan dan sayuran yang dapat membantu mengobati pegel-pegel tersebut seperti buah naga, belimbing, kemudian
sawi putih, sawi hijau, tomat, jahe gitu. Kemudian makanlah makanan yang banyak mengandung potasium seperti pisang, kemudian kentang, ya. Kemudian mengurangi konsumsi permen, gula, sirup-sirupan, aroma manis, manis. Nah, untuk orang yang gemuk sebaiknya menurunkan berat badan. Kemudian hindari minum obat aspirin. Baik obatnya apa? Anak teh nedyo apa ta bukan puyeng bukan joko. Megel. Pegel ini piroksitam. Piroksitam, ya. Kemudian hindari bekerja terlalu keras. Kemudian minum air putih 8 gelas sehari. Nggih. Ampun nggih, enten 3 konseling teng kula. Mungkin tambahe bisa dipelajari sendiri nggih. Matur nuwun nggih Mbah atas kerjasamanya, semoga Mbah cepat langgeng nggih. Dan keluarga juga sehat sedoyo.